Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Klub Belajar, dan kali ini kita akan bahas tentang manajemen kelas manajemen ya. Dari judulnya saja kita sudah mengetahui bahwa manajemen kelas ini adalah suatu ketentuan dan prosedur yang digunakan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk manajemen ini sendiri adalah usaha guru ataupun dalam hal ini adalah fasilitator pelatihan untuk menata dan mengatur tata laksana kelas. Diawali dari perencanaan kurikulum, which is kalau di kita adalah RBPMD ataupun RBPMP. Kemudian ada penataan prosedur dan sumber belajar. Kemudian ada RP ya kita ya di pelatihan. Kemudian ada pengaturan lingkungan kelas, pengaturan tempat duduk gitu ya, tempat duduk peserta pelatihan dan lain sebagainya, pemantauan kemajuan siswa ataupun kemajuan peserta pelatihan, dan antisipasi terhadap masalah-masalah yang mungkin akan timbul di dalam kelas. Nah, beberapa pengertian dari manajemen kelas teman-teman nanti bisa baca sendiri, dan mungkin teman-teman ada beberapa sumber referensi dari tempat lain, boleh komen di kolom komentar. Yang intinya manajemen kelas ini adalah usaha fasilitator maupun peserta pelatihan dalam hal pelatihan ya teman-teman ya, dalam memberdayakan semua potensi kelas yang ada yang seoptimal mungkin yang bisa mendukung proses pembelajaran. Dan tujuan manajemen kelas ini sendiri adalah sudah pasti untuk mendapatkan output pembelajaran yang bagus ya teman-teman ya, dan pastinya bersinergi dengan tujuan dari pelatihan. Kemudian kita lihat dari tujuan manajemen kelas ini sendiri, menurut Wijaya dan Rusyan, agar pengajaran bisa dilakukan secara maksimal sehingga tujuannya dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian agar adanya kemudahan-kemudahan yang dapat membantu dan memantau kemajuan si peserta pelatihan gitu ya, dan untuk memberikan kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah yang penting. Kemudian ada juga tujuan dari yang lain, teman-teman bisa baca. Dan kita lihat dulu untuk prinsip dari manajemen kelas. Prinsip ini aku ingat sekali dulu aku pernah ditanya tentang prinsip manajemen kelas. Waktu itu aku ditanya tentang readiness kalau nggak salah. Aku lupa bentukan soalnya seperti apa. Kan tetapi memang prinsip dari manajemen kelas kita bisa coba lihat dan pahami. Pertama ada readiness. Ini kesiapan belajar dari si pembelajar peserta pelatihan ataupun fasilitatornya gitu ya. Kesiapan ini adalah kematangan dan apakah fisik, psikis, intelijensi, latar belakang, hasil belajar, dan motivasi, persepsi, dan lain sebagainya. Ini kesiapan untuk mengikuti suatu pelatihan. Jadi ketika fasilitatornya siap, peserta pelatihannya siap, kemudian semua sarana dan prasarananya juga siap, maka itu akan membuat suatu akan mencapai tujuan pembelajaran ya. Makanya itu menjadi part of prinsip manajemen kelas itu sendiri. Kemudian ada prinsip motivasi. Kalau tadi ready dulu, siap dulu, kemudian kedua ada prinsip motivasi ataupun dorongan. Ya, dorongan untuk belajar sehingga tujuan dari kegiatan belajar mengajarnya itu tercapai. Ya, kemudian ada prinsip perhatian. Itu prinsip kita lihat dulu, prinsip perhatian ini merupakan suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan yang berorientasi pada suatu masalah, sepintas masalah, pada aspek yang relevan dan stimulus yang tidak relevan. Nah, ini prinsip perhatian yang harus dimiliki pada saat melakukan suatu PBL, kegiatan belajar mengajar. Prinsip yang harus dimiliki pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar ataupun KBM.
Next ada prinsip Next ada prinsip persepsi. Nah, kita lihat untuk prinsip persepsi ini, jika prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah, pertama, makin baik persepsi mengenai suatu, maka makin mudah hal tersebut dilakukan. Kemudian dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah. Kemudian dalam pembelajaran juga diupayakan semua belajar dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Nah, prinsip persepsi ini adalah persepsi dulu nih dari peserta pelatihan terhadap kegiatan pelatihannya, sehingga jika persepsinya itu positif, maka nanti tujuan pembelajarannya juga bisa ditemui dengan hal yang positif. Kemudian ada prinsip retensi ya. Retensi yaitu apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali, retention gitu ya, setelah seseorang mempelajari sesuatu. Jadi tidak hanya sesuatu itu dilihat, diingat dan dipahami ketika proses belajar mengajar, akan tetapi sesuatu itu juga bisa diingat kembali nanti ataupun tertinggal ketika dia keluar dari circumstance ataupun lingkungan pembelajaran. Kemudian ada prinsip transfer, sudah pasti ada prinsip transfer di sini. Bisa jadi terhadap transfer pengetahuan, pengalaman baik dari fasilitator ataupun peserta pelatihan ya, karena memang komunikasi yang diharapkan ada di pembelajaran orang dewasa adalah komunikasi dua arah, tidak hanya ceramah dari fasilitator, akan tetapi bisa ada sharing ataupun diskusi antara peserta dengan peserta, peserta dengan fasilitator ataupun fasilitator dengan peserta. Itu mungkin untuk manajemen kelas. Nah, ini ada beberapa elemen-elemen yang bisa diobservasi untuk manajemen kelas. Teman-teman bisa lihat sendiri. Aku tidak jelaskan lagi karena memang teman-teman sudah sangat siap gitu ya. Video ini hanya untuk mengulang-ulang saja, dan mungkin untuk sharing-sharing teman-teman juga di kolom komentar kalau ada sumber lain yang bisa dijadikan sebagai pedoman, boleh di-share di kolom komentar. Kemudian ini ada tujuan manajemen kelas ini sebenarnya pengulangan ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Dan ini sudah materi yang aku dapatkan untuk manajemen kelas, mungkin hanya segini sedikit, dan semoga ini bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.